Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, masih pembahasan yang sama, yaitu pembelajaran IPA di tingkat MTS atau SMP. Akan tetapi, sebelum saya membahas materi lebih lanjut, pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materi pada kesempatan kali ini. Materi ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Jadi ada 3 pokok bahasan di sini. Yang pertama ada pembahasan mengenai jenis tanah, kemudian ada peran organisme tanah. Nah, di sini kita akan membahas proses pembentukan tanah, yang mana nanti juga akan termasuk pembahasan mengenai komponen tanah. Oke, langsung saja kita bahas lebih jauh materinya pada kesempatan kali ini. Proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah itu sangat erat kaitannya dengan faktor pembentuk tanah. Ada 4 faktor proses pembentukan tanah yang perlu diketahui, yaitu yang pertama ada pelapukan batuan, kemudian pelunakan dari struktur tanah, ada tumbuhnya tanaman perintis, serta ada proses penyuburan tanah. Yang pertama yang kita bahas adalah pelapukan. Pelapukan batuan adalah peristiwa di mana massa batuan itu hancur baik secara fisik, kimia maupun secara biologis. Proses pelapukan batuan ini bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada cuaca, suhu, dan tekanan dalam batuan. Jadi proses pelapukan ini di mana kalau kita lihat ada batuan-batuan besar seperti ini, nantinya batuan besar ini akan hancur, gitu ya. Akan hancur menjadi yang ukurannya lebih kecil, ya, menjadi berukuran lebih kecil. Nah, proses penghancuran itu dikenal dengan istilah pelapukan. Karena yang melapuk itu adalah batuan, maka proses pelapukannya dikenal dengan proses pelapukan batuan. Terdapat 3 jenis dari proses pelapukan batuan, yaitu ada pelapukan fisika, pelapukan kimiawi, dan juga pelapukan biologis. Pelapukan fisika. Pelapukan fisika adalah pelapukan batuan yang dapat mengubah ukuran batuan menjadi lebih kecil tanpa merusak struktur kimiawinya. Jadi yang dikatakan pelapukan fisika itu berarti pelapukan secara fisiknya. Ya, dari batuan yang berukuran yang besar menjadi lebih kecil tanpa merusak struktur kimiawinya. Jadi hanya fisiknya saja yang berubah. Ya, contohnya ini ya. Nah, di gambar ini contohnya. Ini ada batuannya berubah menjadi batuan yang berukuran lebih kecil. Pelapukan fisika dapat dipengaruhi oleh air, suhu, cuaca, dan juga iklim. Contohnya adalah hancurnya batuan di padang pasir, hancurnya batuan karena tetesan air, dan hancurnya batuan karena kristalisasi garam. Nah, ini contohnya hancurnya batuan yang ada di padang pasir. Yang bisa diakibatkan oleh air atau juga angin. Terus kemudian ada hancurnya batuan karena tetesan air. Nah, mungkin kalian pernah mendengar ya, ada batuan besar yang kemudian batuan itu menjadi pecah atau bolong karena terus-menerus terkena tetesan air. Nah, seperti itu. Dan juga hancurnya karena kristalisasi garam. Jadi karena ada faktor garam tadi yang mengkristal yang dapat menghancurkan batuan. Atau mungkin juga disebabkan oleh gletser atau salju seperti itu ya.
Lalu ada pelapukan kimiawi, yang mana pelapukan kimiawi adalah pelapukan yang prosesnya terjadi akibat perubahan susunan kimiawi di dalam unsur batuan. Misalnya dalam kondisi tertentu hujan asam berpengaruh dalam pelapukan batuan. Karena hujan asam itu sifatnya asam, nah itu dapat menyebabkan korosit pada batuan. Nah, jadi diakibatkan karena adanya kondensasi metana dan sulfur dapat menciptakan korosit. Korosit itu kalau besi itu berarti berkarat gitu ya. Kalau secara sederhananya. Lalu ada pelapukan biologis. Pelapukan biologis adalah pelapukan batuan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup dan faktor alami. Proses ini berlangsung secara terus-menerus ketika partikel tanah mulai terbentuk. Jadi kalau pelapukan biologis ini diakibatkan oleh makhluk hidup. Misalnya akibat penguraian rumput kerak atau lichen yang dapat membuat retaknya batuan menjadi tanah. Nah ini contohnya. Ini batuannya ditumbuhi oleh lumut. Nah lama-lama nanti batuannya akan retak. Atau misalnya batuan tadi ditembus oleh akar tanaman sehingga batuannya menjadi pecah atau lapuk. Nah itu ya, jadi kalau pelapukan fisika diakibatkan oleh aktivitas fisik seperti air, suhu, cuaca, dan iklim, pelapukan kimiawi berhubungan dengan zat kimia, dan pelapukan biologis berhubungan dengan makhluk hidup. Pelapukan akibat adanya gerakan tanaman yang menembus batuan. Nah, tadi ini. Nah, itu termasuk dalam pelapukan biologis. Tahap berikutnya adalah tahap tentang proses pelunakan struktur tanah. Setelah tadi terjadi pelapukan, maka batuan tadi mengalami proses pelunakan. Ya, pelunakan menjadi tanah, struktur tanah. Di mana proses ini, yaitu di mana proses batu yang telah pecah menjadi pecahan yang lebih kecil akan mengalami pelunakan. Pelunakan itu berarti tingkat kekerasannya berkurang. Hal ini diakibatkan oleh air dan udara yang saling mengikis batuan kecil tersebut. Dalam proses ini, air dan udara akan masuk melewati celah-celah batuan yang akan melunakkan batuan-batuan kecil. Nah, ini airnya masuk ke celah-celah batuan sehingga batuan yang keras tadi menjadi lebih kecil dan juga akhirnya lunak. Dalam proses pelunakan akan menciptakan sebuah tempat hidup mikroba dan lumut. Hal ini dikarenakan rongga dan permukaan batuan yang terkikis oleh air dan udara akan menjadi tempat makhluk hidup untuk tumbuh. Proses pelunakan batuan ini membutuhkan waktu cukup lama, akan tetapi lebih cepat daripada proses pelapukan batuan. Ya, jadi celah-celahnya tadi akan diisi oleh tumbuhan. Nah, ini yang akan diisi oleh tumbuhan. Nah, ini yang dapat juga mempercepat proses pelapukan. Tahap berikutnya adalah tumbuhnya tumbuhan perintis. Setelah melewati proses pelunakan dari struktur batuan yang lebih kecil, tahap selanjutnya adalah proses tumbuhnya keanekaragaman hayati tanaman perintis. Tanaman perintis atau tumbuhan perintis adalah tumbuhan yang mengawali terbentuknya habitat tumbuhan lain. Contohnya lumut. Jadi tumbuhan perintis itu adalah tumbuhan yang hidup awalnya. Sebelum ada tumbuhan lain yang hidup di suatu tanah, maka dia lebih dulu hidup di tanah tersebut. Contohnya lumut. Nah, nanti ini juga akan membantu proses pelapukan batuan tadi yang dikenal dengan istilah pelapukan biologis. Tumbuhan yang sudah mempunyai akar yang masuk melalui celah batuan yang lunak, hal ini disebabkan batuan yang lunak tersebut kaya akan kondisi air yang berada di dalam batuan itu sendiri. Asam humus yang ada di dalam batuan akan mengalir melalui celah batuan dan akan membuat batuan menjadi lapuk sempurna. Pada proses ini sering disebut dengan pelapukan biologis. Nah, tadi saya singgungkan. Jadi ketika dia sudah
mulai melunak atau mulai ada celah-celah, celah-celah tadi akan ditumbuhi oleh lumut. Ya, karena ada asam humus yang ada di celah-celah batuan tadi, maka lama-lama batuan tadi mulai melapuk kembali. Yang dikenal dengan istilah pelapukan biologis, karena yang membantu proses pelapukannya adalah tumbuhan makhluk hidup. Tahap berikutnya adalah tahap proses penyuburan tanah. Proses penyuburan tanah adalah suatu proses di mana batuan yang telah menjadi tanah mendapatkan bahan-bahan organik dari organisme di atasnya. Jadi setelah tadi tanah tadi bisa ditumbuhi oleh tumbuhan itu kan nanti ada yang mati. Atau misalnya ada hewan yang memakan tumbuhannya itu juga akan mati. Nah, hewan, tumbuhan yang mati tadi atau zat sisa yang dikeluarkan tumbuhan tadi akan diuraikan. Yang akan diuraikan oleh pengurai, yang mana hasil dari penguraian tadi menjadi bahan-bahan organik, sehingga bahan organik itu dapat menyuburkan tanah. Tanah yang semula hanya mempunyai kandungan mineral saja dalam proses ini akan mengalami penggemburan, yaitu di mana proses tanah akan bertambah subur seiring adanya pelapukan organik. Organisme tanah juga akan berpengaruh terhadap proses terbentuknya tanah. Tadi yang saya sudah singgung kan. Jadi setelah dia bisa ditumbuhi oleh tanaman, tumbuhan itu akan mati gitu kan. Atau ada hewan-hewan yang memakan tumbuhan itu juga akan mati. Nah, zat sisa dari tumbuhan yang sudah mati tadi atau zat sisa yang dikeluarkan hewan itu akan diuraikan oleh organisme yang ada di tanah. Yang mana hasil penguraian itu berupa bahan organik yang dapat menyuburkan tanah. Selanjutnya ada komponen mineral tanah. Mineral tanah tersusun atas 3 komponen, yaitu pasir, debu, dan juga lempung. Lempung ini seperti tanah liat, gitu ya. Nah ini ada air. Ketiga komponen itu dibedakan berdasarkan ukuran yang berbeda, yaitu partikel pasir berukuran antara 200 mikrometer sampai dengan 2000 mikrometer. Partikel debu berukuran antara 2 mikrometer sampai dengan kurang dari 200 mikrometer. Dan partikel lempung berukuran kurang dari 2 mikrometer. Semakin halus ukuran partikel penyusun tanah tersebut akan memiliki luas partikel persatuan berbobot semakin besar. Selain itu, tanah juga mengandung air, udara, dan bahan organik. Nah ini, jadi tanah itu mengandung air, udara, bahan mineral yang berupa pasir, debu, dan lempung tadi, serta bahan organik yang merupakan hasil penguraian dari dekomposer, yang mana terdiri dari 25% udara, 25% air, sisanya itu adalah mineral tanah. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan video kali ini mengenai proses pembentukan tanah dan juga komponen tanah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.